Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Well, Poplovers, seneng banget. Kali ini saya Bastian sudah ada lagi di acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Popcast 103 Pop FM Jakarta. Nah, kali ini berbeda setnya. Kalau biasanya tuh agak sedikit lurus-lurus gimana, tapi ini agak sedikit rame di sini Poplovers. Gue kedatangan bintang tamu yang spesial banget, the one and only His and Her. Gue to be honest tadi deg-degan nih, kok banyak banget bintang tamunya. Apa mau demo atau gimana nih ya? Oke, tapi boleh dong kenalan dulu mungkin teman-teman di sini yang sudah join di Podcast 103. Perkenalkan namanya siapa dan mungkin kesibukannya apa di band tersebut. Oh, kesibukannya. Ada sibuk, ada sekretaris, bendahara, ada apa ya? Kan kita nggak tahu kan. Siapa nih? Mulai dari siapa dulu nih? Oke, dari biasa. Oh, dari gue dulu. Oke. Gue Wiko, posisi di sini tadi ngakunya owner gitu. Cuman realitanya main keyboard sama kadang-kadang bantu gitar juga gitu. Oke. Gue Ludi, gue main gitar. Main gitar. Oke. Gue Berlan. Main apa? Lagi play CV sih, gak tau terima apa enggak. Megang gitar. Main gitar. Ya langsung lagi, udah. Satu lagi. Belum. Kan lu dibayar doang. Kan cadangan. Gue Didit, jagain sendal. Vokalis. Oke, baik ya, thank you. His and Hers, kalau begitu kesimpulan dari kalian apa? Udah selesai. Iya. Mau gitu durasi ya. Oke, mungkin Poplovers ada yang masih belum kenal dengan His and Hers. Ada nggak sih di antara kalian yang pengen ngejelasin tak kenal maka tak sayang? His and Hers ini siapa sih kalau boleh tahu? Oke. His and Hers ini perkumpulan anak muda yang jelas. Ya kan sekali lagi anak muda yang Nggak usah ditekankan, udah kelihatan. udah kelihatan kan? Udah Udah ya. kelihatan. Oh, iya. Takut ini nggak kelihatan. Iya. Gitu. Jadi memang kita bareng-bareng tumbuh di satu skena Britpop Jakarta. Sebenarnya kita kalau kenal sih sudah kenal lama. Saya sama Didit dari SMP. Ketemu Ludi di event-event, Berlan di event-event musik indie juga, event Britpop terutama. Kemudian di tahun 2018 akhir kita sepakat menyatukan suara ya kan untuk membuat satu band ini, His and Hers. Pertama sih gua sama Didit, kemudian kita ajak teman-teman kira-kira siapa yang membantu jadi His and Hers. Akhirnya bergabung ada Berlan, ada Ludi. Kemudian masih ada dua yang nggak bisa datang sih, ada Mike sama Indra. Indra drummer, Mike di bass. Gitu. Jadi berempat ini baru sebagiannya, belum semua. Takut makin nggak Mohon maaf, ini band atau cheerleaders atau boy band? Sebenarnya grup lawan. Cheerleader sebenarnya juga, cheerleader. Kita ormas gagal. Jadi mending aja. Oke. Setelah kalah pilkada kita memutuskan ngeband aja. Iya, ya. udah nggak pakai. Udah nggak kepake. Betul. Karena banyak orang mengatakan politik itu bikin sepanang, Betul. mendingan ngeband aja, Benar. menghibur gitu kan. Betul. Oke. Nah, tapi ini unik banget namanya His and Hers. Artinya apa tuh His and Hers? Artinya dia dan dia. Dia Iya, tadi gue pengen kayak gitu, cuman takutnya kayak dia dan dianya siapa? Iya. Dia siapa gitu kan. kepunyaannya dan kepunyaannya. Iya. Dia dan kepunyaan dia gitu. Aduh, ini Nggak dipunya ya? Apa kalian sama-sama orang yang ambigu? Kita terlalu puitis. Itu karena terlalu puitis dan melenceng jadi seperti itu ya. Jadi memang kalau His and Her sendiri itu gue sama Didit sepakat bikin, sebelumnya kita bergabung di band yang lama gitu kan, sebelum akhirnya bubar dan membentuk band, kita cari namanya apa ya gitu kan. Nah waktu itu kita cari pertama yang sesuai dengan influence kita kan Britpop. Ya. Nah terus kemudian dulu itu kita seneng banget sama band Pulp. Nah, Band asal Pulp, Inggris. band asal Inggris. Salah satu pionirnya Britpop selain Oasis, Blur, Suede gitu kan ada Pulp. Dan salah satu albumnya ada judulnya memang His and Hers. Oh, oke. Tarik kembali ke materi-materi yang akan kita bawakan memang berbau-bau Britpop 90-an. Cocok nih His and Hers. Terus kan memang betul kita memang cari yang unik dan ambigu juga. Oke. Apa sih His and Hers gitu. Jujur aja kita sendiri di grup kita sendiri, kalau di grup WA itu nama grupnya Dia dan Dia namanya. Bukan His and Hers band ya, tapi Dia dan Dia. Seperti itu. Jadi ya dari situlah udah sepakat bikin His and Hers ini sih. Gitu. Oke, jadi kalian akhirnya bikin His and Hers. Nah, kalau tadi kan Mas Miko sama Mas Didit mengatakan bahwa kalian udah kenal terlebih dahulu. Iya. Terus akhirnya menggelar audisi udah kayak Indonesian Idol nih. Wow. Iya kan? Akhirnya Sebenarnya kebetulan 4 orang berikutnya nih. Nah, 4 orang ini apakah dari rekan-rekan kalian sendiri atau emang
dapat informasi dari teman-teman kansel musik, oh, gue ada temen nih ini, ada temen ini mau nggak gitu atau gimana Mas? Betul, ada yang memang prosesnya seperti Ludi, Indra itu memang dulu sering bantu band kita di tempat yang lama yang sebelumnya, sering bantuin kita juga, ya udah pasti kita cari kita siapa? Ah, Ludi. Kita pengen tunjuk aja. Sebenarnya orang yang mau apa enggak sampai sekarang saya nggak tahu ya. Cuma udah kita tunjuk gitu, ya kan. Terus di satu saat kita waktu itu butuh basis. Oke. Ya, mau manggung mendadak satu event nggak ada basisnya. Cari siapa basisnya? Waktu itu kita mau cover Oasis kan. Nah, ada satu pemain gitar dan mendadak jadi pemain bass, biasa bawain Oasis. Ini Berlan seperti itu. Kenapa gue baru kenal sekarang ya Mas? Gue basis pos pemumben nih. Oh, basis. Udah kayak apa ya? Bahasa orang STM. Oke lanjut Mas. Basis Terus kita lihat juga kan, kita lihat kalau dari fisik ya gitu kan, dari kita berdua kan agak klasik ya kan, kita cari yang kemasannya nih agak milenial dan enak dipandang, Berlan nih kita ambil seperti itu. Terus kemudian Berlan jadi main gitar, kita cari basis lagi, waktu itu disodorin sama Ludi Mike. Ini ada basis namanya Mike. Yaudah, saya nggak nanya, gue nggak nanya jago atau apa, gue tanya kirim aja fotonya gitu. Pas kelahiran tahun berapa? Oh anak milenial, ganteng. Jadi ya itu aja, sesimpel itu. Sesimpel itu ya Mas. Sesimpel itu. Oke. Yang penting wajah sih kalau di kita sih. Banyak yang ngelamar cuman ya nggak masuk juga karena tadi faktor wajah. Karena mungkin tadi kan kita di bawah udah bilang kan motonya apa kan? Iya. Skill 1%, joke 99%. Nah, Oke. jadi nggak perlu jago. Pop lovers, kalau misalnya nanti someday ada yang keluar dari His and Hers, perawatan diri dulu ya. Betul. Siapa tahu mereka mau merekrut orang ya. Ini tips dari gue sih ya kan, karena tadi udah ada announcement seperti itu. Betul. Nah oke, dari kalian His and Hers jadi satu, terus akhirnya memutuskan untuk bikin single. Ya. Betul. Nah ini ada single yang mau ditawarkan ke pop lovers, yang pengen dikasih tahu ke pop lovers berjudul Semu. Semu. Ya. Nah ini singlenya juga agak sedikit ambigu nih. Ambigu. Apa nih yang semu dan kenapa memilih lagu Semu ini? Nah, boleh ini deh tadi vokalis makan gaji buta. Silakan dong di Mas Giring Kelinci gimana nih? Bukan ini Preman artis pensiun. preman pensiun. Oh iya kak. Iya. Oh, oke. Jadi Semu ya sebenarnya ini kalau gue bilang proyek yang tertunda ya, karena memang lagu Semu ini dulu gue sama Miko itu bikin itu di tahun 2000 20 tahun yang lalu lagu ini sebenarnya. ya, 20 tahun yang lalu. Waktu itu kenapa akhirnya kita baru keluarin sekarang gitu ya, itu ada ceritanya. Jadi pada suatu malam ini sedih. Tapi kalau dengar pada suatu malam, aku udah gak enak gitu. Ada kismis. Ada kismis. Ya pada suatu hari tuh gue tiba-tiba aja tuh kepikiran kalau Siklus. musik itu dia akan berputar di situ-situ aja. Mungkin musik rock and roll pernah hype, naik terus kalah mungkin sama genre Malaysia atau apalah gitu, tapi ntar aja akan berputar lagi. Itu yang pertama gue pikirin. Terus yang kedua gue mikir, kok gue misalnya sebagai penikmat musik gue kayak bukan capek ya, tapi setiap lagu yang disuguhkan belakangan ini menurut gue ya, itu emang lebih kayak ke soul. Oke, mungkin musiknya cuma gitaran doang, tapi liriknya tuh yang emang deep gitu. Terus yang lo dengerinnya emang sampai menyayat-nyayat hati gitu. Terus Jangan kayak gitu, nanti di back sound itu sinetron azab. Kapan Iya kan? hidayah lo, kapan hidayah dan Oh ketahuan umurnya berapa? Jadi hidayah pak, mohon maaf pak. Ya kan? Sekarang udah ada Twitter dan Instagram. itu benar hidayah. harus dibikin trade lo. Terus gue kayak bisa gue kayak ngeliat kayak konser gitu ya, rame gitu penontonnya semua goyang, tapi itu sampai nangis gitu. Misalnya ada musik yang koplo gitu ya, misalnya lagunya bikin goyang tapi nyanyi sampai kenapa? Karena liriknya terus apanya ya gue saat itu gue berpikir kenapa musik itu kayak kok udah nggak ada lagi kayak musik buat lo senam, lo lari pagi, lo lagi naik sepeda,
lo yang ketika lo bangun tidur dulu zaman sekolah bangun tidur dengerin musik itu udah langsung ceria gitu, mood booster. SSK kan, lihat senyuman. Nah, Ya, kayak ya kan? gitu lah. Tahuan umur gue. Ya, iya, kita iya. sendiri lama-lama ya. Rasain bobo koper ya. Rasain bobo koper. Iya. Dan- dan Itu akhirnya- masuk dong ke tim kalian nanti habis ini. Bisa. Kita masih butuh beberapa juga sih ya kan. Buat penari latar. Buat penari latar kita masih butuh. Ya akhirnya terus gue keinget sama lagu yang pernah gue bikin sama Miko 20 tahun yang lalu itu kan. Terus langsung gue telepon dia. Mik, gue mau rekaman lagu ini deh. Dulu lagunya judulnya bukan Semu. Gue mau rekaman lagu ini ya. Terus dia bilang, oh ya udah, gue ini ya berapa hari ini gue ketemu lo tuh gue pengen ngomong ini sama lo. Cuma gue ini melulu apa lupa melulu gitu. Jadi ya udah pas banget kan. Udah gue pikir, udah deh lagu ini deh. Karena kita sih berharap ini bisa menjadi sebuah Legacy lah ya. iya pilihan lah ya. Pilihan, iya. Ketika lo mungkin lo udah tired sama kayak gue gitu, mungkin lo udah tired sama yang kayak lebih menyayat-nyayat hati ini, lo gue pengen ada satu lagu yang bikin lo ceria, terus lo bisa goyang itu yang benar-benar happy gitu. Nah, Semu ya seperti sesuai dengan isi lagunya tentang sebuah hayalan, harapan, tentang sesuatu yang lebih baik, keindahan, sebuah tempat. Tapi kita sendiri, tapi si orang yang menghayal ini juga tidak yakin apakah itu ada. Jadi kayak kalau misalnya lo ngapain lo? Oh, gue ngayal gue mau jadi Superman. Alah, semu lo gitu kan. Lo nggak mungkin. Gue mau ngayal Halu kalau kata orang sekarang. halu. Gue Iya. ngerti kan, ketahuan gue. Kan Kita- udah tadi bilang. Oh iya. Jangan suka banget kunci sendiri, Pak. Oke. Gitulah kurang lebih. Jadi kenapa namanya Semu ya itu tadi, terus jalan ceritanya kenapa akhirnya kita memilih itu lagu itu ya seperti itu. Jadi ini sebuah karya yang tertunda. Oke, jadi boleh dibilang 20 tahun yang lalu ini Yes. bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama banget ya. Nah, akhirnya lu kayak ke-recall kembali, gue punya lagu yang sayang banget kalau misalnya nggak di sharing sama masyarakat pecinta musik Indonesia. Betul. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah gini, ini kan semua yang tadi diceritain adalah artinya tentang kayak seakan-akan gue punya cita-cita tapi kayak nggak mungkin, impossible gitu kan. Nah, ini apakah berdasarkan story hidup lu sendiri atau gimana? Iya. Betul. Iya, Saat jadi itu kalian- betul. Oh, Waktu itu kita buat itu zaman kita kuliah ya waktu itu. Jadi ketahuan nggak apa-apa ya angkatan kita. Iya. Kan kuliah kalian lulus tahun 2017 kemarin kan? Betul, Nah, ya. Kita emang 17 tahun kuliah waktu Fresh itu karena graduate. sampai S3 kita dulu ya kan. SD sampai SMA panjang gitu. Oke. Jadi memang waktu itu keadaannya seperti itu gitu. Seperti itu, dan ketika kita refleks sekarang apalagi masa pandemi kayak gini kok mirip gitu. Waktu itu dulu Ya. hidup gua, Dede, Didit itu udah penuh ketidakpastian lah gitu kan. Kita kuliah ya Madesu berantakan gitu, madesu sekali gitu waktu itu. Jadi memang waktu itu kita masih bercita-cita jadi musisi waktu itu ya. Beneran jadi musisi waktu itu. Kita benar-benar kuliah juga, kita pekerjaan kuliah waktu itu memang kita ketinggalan buat ngeband gitu. Oke. Dan memang kita ini memang besar di panggung sebenarnya. Sampai satu saat ketika kita buat His and Hers, gue bilang sama Didit, kemudian sama teman-teman yang lain juga, kita mau bikin karya nih. Kita besar di panggung, jam terbang panggung banyak, tetapi kita lupa bikin karya legacy yang untuk nanti nih pendengar kita, buat anak cucu kita nanti gitu kan, ada Ibaratnya karya. batu gitu. nisan kita lah. Iya betul, batu nisan kita kan karya kita itu. Akhirnya kita sudah 2 tahun belakangan ini kita sudah rilis 2 single jadi His and Hers, dan lumayan produktif dibandingkan 20 tahun lalu yang tidak pernah merilis apapun gitu. Cuman hanya besar, oh ya band ini Cover-cover doang. betul, cover ini, cover itu segala macam. Jadi memang kita udah kedepannya His and Hers ini memang semoga ini memang bukan single terakhir sih, akan setiap berapa bulan atau setahun sekali itu kita akan usahakan untuk rilis single terus sih untuk tetap berkarya. Karena kalau dulu mungkin banyak keterbatasan kita ya di dana segala macam gitu. Begitu kita sekarang menginjak usia ini, kita sudah memilih jalan kita memang musik sebagai passion. Tapi passion kita ini juga kita tidak mau mengorbankan keluarga seperti itu. Jadi kita tetap semua ini kita kerja. Ya. Gitu, kita kerja. Nah, hasil dari kerja itu kita salurkan ke passion kita apa, musik, berkarya, untuk buat rekaman, untuk beli alat, untuk manggung segala macam. Itu sih sebenarnya. Oke, kalau untuk ngebahas masalah video klipnya sendiri, apakah sudah ada? Sudah ada. Sudah. Mantap. Ada di jiwa. channel YouTube, sudah tayang. Ya. Sudah Dan ada. harus- Tayang tanggal 9 bulan 9 jam Jam 9 9. pagi. Ya. Oke,
cuma tahunnya bukan 2009 ya Pak ya? Bukan 2009. Oke. Nah kalau misalnya Pop Lovers pengen ngelihat video klip kalian, bisa ke channel YouTube apa tuh? His and Hers Official. His and Hers Official. Prosesnya video klip tersebut, syuting di mana, terus apakah ada kendala dalam proses video klip tersebut? Boleh di-share nggak? Kendala itu ada. Itu kita tanya nih Apa, ke Bapak yang Nah, ini. ini memang. Iya, kita mah yang lain kalau urusan video klip, Oke. kita serahin sama lo aja deh. Kita ikut aja. Udah gitu suruh bawa ini, bawa itu. Gimana, Mas Bro Didit? Iya, Dia ceritakan yang sejujurnya, Dit. Ya di sini nggak ada yang harus tutupin, harus jujur. betul. Kan? Ya jadi waktu awal pengen bikin video klip gitu. Sebenarnya yang konsep yang ada di pikiran gue itu ya konsep ada si pemain band yang bermain, terus kita ada kita pakai talent untuk storytelling dari isi lagunya itu kan. Yes. Terus awalnya itu, terus timeline-nya gue pecah. Oke, hari ini kita syuting talentnya dengan di hari yang berbeda. Kurang lebih gitu. Begitu hari H, Syutingnya di mana? begitu hari H, jadi awalnya gue pengen bikin konsep kita kamera di tengah, terus kamera itu muter. Jadi muter, terus personilnya tuh muterin kamera itu, muter kamera. Nanti satu lap balik lagi, bajunya udah ganti, gitu kan ya. Ya pengorbanan kita siapin berapa style waktu itu ya. Ya katanya karena begitu awalnya katanya. Namun. Udah, oke, kita syuting. Tapi kan waktu itu lumayan panjang, terus gue sempat lihat, oh ini banyak gambar yang bagus sebenarnya. Jadi akhirnya gue pikir, gue putuskan saat hari itu, oh yaudah kita nggak usah pakai talent deh, kita full pemain aja gitu. Ya oke. Masuklah ya post pro, editing ya. Begitu gue lihat ini kamera ini muter nggak sesuai tempo musik ya gitu. Jadi musik yang ngebeat cepat, terus dia itu muternya pelan gitu. Terus, aduh ini nggak dapat gregetnya gitu kalau menurut gue. Akhirnya gue bingung, nggak mungkin syuting ulang kan, nggak mungkin kan. Demo ya. Gue pikirin dilalanya tiba-tiba ya balik lagi ya, tiba-tiba ada yang bisikin gue gitu pada malam itu. Iya sih. Mohon maaf, Anda berteman dengan Ibu Coba Bodoh. Terus gimana? Ada tiba-tiba gue kepikiran sama ini karusel. Kemidi putar tuh yang kuda gitu kan, yang putar gitu. Terus dan lampu karusel, jadi kalau di lampu kamar itu dikasih karusel ini, lampunya dimatiin terus dia nyala sendiri, truk. Bayangan itu akan ada di tembok. Ya kan? Gue kepikiran itu. Oh ya udah, ini gue giniin aja. Gue giniin, gue puter, jadi kelihatannya emang kayak hanya bukan siluet ya, tapi emang bayang-bayang gitu, fullnya ya kita ada. Nah yang musim mutar inilah yang kalau kita agak speednya kita sesuaikan, akhirnya jadilah. Kayak tadi gue jelasin juga kalau misalnya overall ini konsepnya namanya apa ya? Misalnya, kalau gue bilang sih ini adalah project Roro Jonggrang. Jadi dalam satu malam lo harus bikin 1000 candi. Ya jadilah udah kayak gini. Kurang lebih gitu. Ini sejarah banget ya Pak ya. Nah sejarahnya bagus kayaknya. Iya benar. Jadi memang Didit ini kan dia video maker ya, maksudnya dia bikin film, dia bikin iklan seperti itu. Dan kita nih semuanya nonton hasil karya dia gitu. Padahal kok ini kita sendiri nggak pernah diurusin gitu. Beda Mik. Lo bikinin punya orang, lo klien, lo bikin punya sendiri tuh beda. Pressure-nya beda. Ya karena kalau punya sendiri nggak ada duitnya. Kalau begitu masih kita di sini. Iya. Wah, dibocah. Jadi Canggih dia. Jadi kita komplain lah gitu, kita lihat nih si Didit Wah, bikin dia lagi bikin video. kayak Netflix nih, ada di gitu videonya. Ada. Wah, Kayak Netflix cakep filmnya. banget. Cakep banget. Kok Gue Dede aja deh suruh ini kita. kita semua diam, kita sesuai arahan sutradara kita, dengan produser kita mau apa, iya. Siapin 3 stel, kita siapin 3 stel. Syuting jam 8 pagi, ready semuanya. Wardrobe gini, siap semua. Pas kita tanya konsepnya apa? Tapi hasilnya bukan jelek Oh, enggak kan. bagus. Kalau hasil bagus, setuju gue. Bagus. Gimana? Pop lovers bagus. kita langsung His and Hers Official. His and Hers Official ya Pop Lovers. Kalau Ya, misalnya ya, tahu ya. karyanya Mas Didit seperti apa. Oke, berikutnya tadi udah ada video klip. Betul. Nah, kemudian kira-kira nih kalian kan boleh dibilang bukan pendatang baru ya, karena tadi dibilang 2020 ya. Iya. Band baru stok lama orangnya. Iya. Oh, oke, benar. Nama ini aja baru sih. Sebenarnya pelaku ya lama, pemain lama. Dia juga. Dia juga. Ada juga orangnya. Sebenarnya kan kalian udah main
musik ini kan udah kasarannya bukan anak baru yang tadi gue bilang, tapi udah lama. Nah, gue dengar bisik-bisik tetangga nih, band lama kan namanya Corona. Iya. Nah, itu Betul. dari 2000 berapa kalian Corona itu? Kok tahu? Iya, saya banget nggak mungkin jadi host podcast kalau Kok tahu sih? Itu kita rahasiakan sebenarnya. kalau misalnya mau jadi host ini harus smart. Kita juga salut saya sama lu. Kok bisa tahu gitu? Tahu lah. Itu band receh itu. Makanya udah bahas biar nggak receh lagi. Iya. Tapi sekarang corona bang seluruh dunia. IG-nya apa? IG-nya apa? IG-nya berarti kita kepoin di IG-nya nih. Let's talk it. Siapa yang ngasih tahu tuh? Nah, Corona itu 2020 kan? 2000 berapa? 2000. Jadi dulu dari awal skena Britpop Jakarta gitu kan, memang Didit SMA waktu itu dia udah malam bintang, bikin band gitu kan, akhirnya dia bikin band Corona nih awalnya. Jadi intinya Corona konspirasi apa bukan? Kalau Corona waktu itu niatnya jadi musisi beneran waktu itu. Bukan konspirasi ya? Bukan konspirasi, Oke. beneran. Terus akhirnya gua ketemu Didit di salah satu tempat les di Jakarta Selatan, les bahasa Inggris di situ. Nah, dari situ dia butuh keyboardis waktu itu karena keyboardisnya cewek patah hati. Patah hati Mau pingsan. manggung pingsan. Dian HP bukan? Oh, bukan, Dian HP masih terlalu cantik, ini lebih cantik lagi ya. Jadi bang kita nggak menerima personil cewek sekarang, gitu banyak drama waktu itu. Jadi dia pingsan, mau manggung pingsan, nggak jadi tuh. Akhirnya nyari keyboardis lah waktu itu. Akhirnya ketemu karena gue sama Didit satu SMP dan kita pernah manggung bareng dulu ya, satu SMP kita manggung bareng, dia manggil gue gitu. Ya udah akhirnya gue ikut lah di situ. Nah, mulai dari situ ya jalan terus, kemudian gonta-ganti personil sampai terakhir bubar 2018 sih. Tapi gue heran kenapa kan namain Corona, padahal kan Corona baru terkenal sekarang ya. Kok Betul. Makanya kita tahu sebelum Pas terkenal kita pas bubarin. bubar, Iya. corona yang benernya nongol. Itu jadi kenapa akhirnya saat itu kita putuskan untuk bubar, karena kita tahu akan booming. Mungkin mental gue belum siap. Beken. Oh, kalau sekarang nama kalian Corona takutnya apa dibilangnya pansos. Betul. Gitu. Iya. Soalnya kan nggak. Oh, oke bisa. Kita kan mau karena karya kita ya, karena namanya kan. Gitu. Tapi gimana sih dulu namanya Corona ya? Nah, Dia bikin ya? gue serius penasaran kok bisa ada Corona 2000 padahal Corona 2019 2020 nih. Ini kenapa namanya corona? Iya. Kalau jadi dulu kan jadi namanya Sama. COVID-20. Sampai 20. Waktu itu emang sebenarnya begitu kita ini udah ada orang-orangnya nih. Waktu itu awal corona itu cuma 4 orang. Itu udah ada orang-orangnya. Terus tiba-tiba karena memang saat itu gue memang udah lama di komunitas indie di Jakarta waktu itu dia sama ada Ludi juga. Terus tiba-tiba ada acara nelfon nanya, gue dengar lu punya band gitu, lo main deh di acara ini gitu kan. Oh ya udah, oke, boleh gitu. Terus dia cepet nih, namanya siapa, gue mau langsung gue listing gini. Apaan ya gitu, apaan ya namanya, gue belum ada nama, ya cepetan nih gini nanti, karena banyak banget yang mau masuk. Saat itu ini harus diceritain parah. Oke, saat itu gue kembar, gue punya kembaran. Identik dia. Saat itu gue tanya dia, nama band apaan? Corona. Apa tuh artinya? Filosofinya apa? Coba lo ngomong Corona deh. Corona, enak gak? Telepon Corona. Simple as that sebenarnya. Gitu. Iya, jadi Tadi lu sekarang di mana? Kakaknya kembarannya. Kakaknya di mana sekarang? Di sini ada acara ramal-ramalan loh. Jadi narasumber bisa loh. Serius. Oke. iya, jadi sesimpel itu. Jadi gue kadang-kadang kayak dari tadi cerita juga ya. Gue ini gue baru enggak ya. Gue baru enggak. Perjalanan ini tuh kebanyakan terjadi karena spontanitas aja sih. Dan ini gue baru enggak di hari ini nih, Mi. Dari pas saat interview tadi. Jangan bilang gara-gara ada gue kalau lihat muka gue tuh. Ini diminum loh. Iya. Gelasnya bagus banget. Bagus banget. Betul. Ya. Ini boleh bawa pulang ya? Gelas bawa pulang loh. Saya nggak punya loh gelas ini. Oke. Ya, spontanitas dia mungkin memang Kebanyakan. Lupa nggak pakai gula tadi. Ini orang-orang ambigu kayak gini, orang putih anggur dan gulanya kebanyakan.
Cobain deh. Warnanya apa lo di situ? Nih, coba. Panas. Panas. Coba, Robusta Arabica. Kenapa kan Panas. bisa komedi aja? Udah gagal gitu. Kan dibilang tadi 100% skill, 90% job. Jokes. Betul. Nah, Arabica Robusta. Orang kita juga kalau manggung sebenarnya pakai joki. Iya. Kan joki nggak bisa tuh. Oke. Pas ngeband. Bisa. Pada kerja semua. Kita kerja semua. Lalu Ya, jadi kalau misalnya kayak gue inget-inget perjalanan dari perjalanan ini gitu ya. Jadi kayak kebanyakan itu memang semuanya spontanitas dan gue percaya apa yang spontan itu ya itulah yang jujur. Kayak gue pernah baca biografi salah satu pelukis gitu. Gue lupa namanya. Dia itu Dadang ya yang Bang Dadang. Blok M itu kan habis itu. iya pokoknya anak gapura deh tuh dekat lapangan rumahnya. Buat 17-an ya. TTS. Dadang itu bukan sih Petruk gitu. Iya. Gue anak Itu legend itu. bahasa. Itu mahal kalau komik itu, legend itu. Dia itu setiap misalnya kayak lo ngelukis sekali lo apa sih istilahnya menorehkan kuas lo gitu ya des gitu itu nggak bisa tuh ya kalau misalnya des salah itu tuh nggak bisa tuh first cut is the deepest kalau kata Sheryl Crow ya kan des ya ini ya the true you gitu ya yang sebenarnya lo ting and then jadi aduh nggak enak ya ulang deh kedua beda Pasti nggak bisa beda. tidak semahal ide awalnya ya itulah ya Istilah kata adalah orang-orang sekarang bilang kata-kata pertama yang paling jujur. iya Simpelnya gitu. Sama ini kamera beauty cam itu jahat, hati-hati loh. Korbannya loh. Karena nggak jujur beauty cam itu, hati-hati loh. ya Hati-hati ya. Jangan sampai. Ini anyway jangan pakai kamera beauty plus Jangan, ya. jangan. Hanya pijit aja yang plus. Malah nggak ngerti gua kalau pijit-pijit. Kalau pijit plus mesti kan ada di badan kaki. Oh iya, tangan, gitu tangan kan. plus kaki. Gitu Iya. maksudnya. Gitu, Jangan Pak. kemana-mana. Ini di sini. Kita bikinnya apa? Kita kembali ke his and hers. Yep. Oke, tadi ada Semo. Terus ini adalah single kedua kalian. Ya. Nah, terus kalian tadi mengatasnamakan band kalian alirannya adalah Britpop. Ya. Nah, mungkin pop lovers ada yang belum enggak atau baru dengar Britpop itu apa sih sebenarnya? Britpop itu sih sebenarnya kalau bisa dibilang kalau di Inggris itu termasuk kayak kultur mereka sih, budaya gitu ya. Mereka sangat bangga dengan identitas musik mereka sendiri kan, dari The Beatles, Rolling Stone, dan terus Oasis, Blur. Dan itu kenapa mereka dibilang Britpop ya karena mereka emang musik-musik asal Inggris itu asal. Oh, jadi intinya Britpop itu sangat British pop. British pop. Ya. Oh. Betul. British pop. Betul. Dan itu kan kita memang hidup di masa kejayaan mereka waktu itu. Di era 90-an kan, Bro? Era 90-an itu ya paling keren ya Britpop gitu ya kan di tengah serangan metal, grunge gitu. Nah, waktu itu memang kita memilih Britpop waktu itu karena memang unik waktu itu. Dan waktu itu perjuangannya buat kita juga untuk ngulik musik Britpop kan terbatas dengan teknologi ya kan. Kita mesti dapat link-link yang sering keluar negeri, kita pinjam CD-nya gitu, untuk mencari tahu informasi seperti itu gitu. Itu strategi kita waktu itu berjuang waktu di Britpop di tahun 90-an itu seperti itu. Karena jarang yang media yang mau kecuali yang Britpop Top 40 seperti Blur, Oasis ya itu akan banyak di selain itu memang jarang tayang juga. Jadi kita benar-benar mesti ngulik gitu. Nah kesini sebenarnya banyak band-band juga yang influence-nya jadi dari Britpop gitu. Cuman mereka banyak yang tidak tidak memproklamirkan kalau nih gue band Britpop gitu. Dia tetap masih bilangnya pop alternatif atau apa gitu. Kalau gue sama anak-anak Sceners kita tetap bendera Britpop yang kita bawa karena kita besar di skena itu, di event-event itu. Bahkan sampai sekarang pun seperti yang Ludi bilang juga kita nggak cuma ngeband, tapi kita juga bikin acara, selalu bikin event gimana Britpop ini nggak hilang gitu. Merangkul anak-anak muda. Betul, anak-anak muda sekarang. Karena orang banyak kan mau ngeband, yang mau bikin Betul. acara siapa? Betul. Gitu, kalau Karena gue juga punya teman-teman gue ngeband juga. Nah, justru mereka itu kayak sebatas ngeband, tapi mereka belum tahu alurnya mau kemana. Jadi Oke. yang sekarang lagi kita kenal misalnya nih band-band yang galau-galau ya mereka nyanyiin itu, tapi mereka nggak tahu asal usul. Lo tahu genre ini, dan belum tentu mereka lakuin itu kan passionnya mereka. Yang Betul. penting terkenal aja gue Oh. nyanyi dapat panggilan, oke itu kan
mindset anak muda sekarang. Nah, ini kalau ngomong masalah Britpop ini sendiri itu kan segmented nih. Betul. Ya kan? Nah, apakah kalian nggak takut dengan kalian mengambil keputusan ini, langkah ini yang segmented ini, kalian akan ditinggalkan sama penikmat musik atau bagaimana? Apa emang visinya kalian itu emang benar-benar pengen ngenalin Britpop sama masyarakat atau gimana? Betul. Sebenarnya sih menurut kacamata dan pendengaran gua gitu ya. Sebenarnya sih musik Britpop itu lebih menyatu terhadap musik Indonesia sih sebenarnya. Kan seperti kita dengerin Peter Pan, dengerin Padi, dengerin Niji kan yang memperkenalkan dia juga sampai dibilang dia ini band Britpop pertama nih. Padahal sih sebelum dia udah banyak, cuman emang dia di momen yang pas di zaman sekarang. Saat orang udah kenal itu, oh ini Britpop namanya. Betul. Kita sebelum orang kenal Britpop kita udah mainin Britpop duluan, cuman bukan di zaman yang pasnya. Betul. Gitu ya. Sebenarnya sih musik Britpop itu lebih ngena sebenarnya di musik Indonesia. Kayak Peter Pan aja pun dia kan sebelum terkenal nggak Iya, dia cover kayak lagu Britpop. sebelum terkenal ya Oasis Smashing apa, Pumpkins, Smashing Pumpkins siapa. apa. Kebanyakan sebenarnya musik Indonesia tuh lebih menyatu dengan Britpop sih sebenarnya. Lebih nadanya lebih ringan, Betul. catchy sound-soundnya. Kayak band-band sekarang kan atau yang modernnya kayak Coldplay kan banyak orang tuh musik Coldplay. Ya, Coldplay kan Mereka juga Britpop. band asal Inggris. Cuman orang mengatakannya bisa dibilang apa? Pop apa rock alternatif Pop apa. Tapi tetap aja Britpop sebenarnya sih sih. garis Perwakilan besarnya tetap Britpop. dia band Inggris, dia main pop Britpop udah Britpop. gitu. Banyak orang mengotak-kotakan aliran aja ya sebenarnya. Iya, setuju. Soal kayak akan ditinggal sama pendengar atau yang lain, sebenarnya sih mereka gitu. Musik itu kan memang universal gitu, Ya, terus ya. dan menyatukan. Ya. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah nyangka kalau anak milenial akan dengerin koplo, itu gue nggak pernah nyangka. Ya, benar. Gak pernah nyangka loh. Dulu kita denger koplo di jalur Pantura dulu, bis-bis malam ya. Iya kan? Maksudnya siapa era yang nyangka? sekarang ya? Di era Siapa yang sekarang. nyangka anak milenial itu dengerinnya koplo? Nggak ada. Dengerin almarhum Didi Kempot sampai Nah, viral kami- banget yang Sampai sekarang. viral, sampai yang datang juga yang Iya. hampir ya semua anak muda gitu. ya. Mungkin di zaman dulu koplo tuh yang emang hanya Dianggapnya Segmen. ya Gitu ya. ada segmen yang ini sekarang udah enggak. Iya, Itu. Iya betul, kayak Via Valen itu contoh yang unik dan sangat respect gua gitu kan, dia Via Valen. Dia bisa memodernkan satu aliran musik kan Via Valen sampai dia jadi duta bangsa juga. Nah kan mungkin waktu dulu juga dia tanya juga, nih nggak apa-apa nih, misalkan dia main dangdut atau apa, tapi dia bisa juga, itu contoh-contoh positif sih. Artinya sesimpel ini sih musik. Enak, udah. Iya, kita sih pengen lebih sebenarnya. Ketika enak di kuping Terima. nyampe gitu ya udah. simple itu. Gue nih sih, gue pribadi, gue itu nggak bisa, bukan nggak bisa ya. Gue bingung kalau gue dengerin jazz. Gue bingung itu enaknya di mana. Kalau gue ya, entah emang otak gue nggak nyampe atau misalnya emang kuping gue bermasalah. Tapi gue pribadi jazz. Tapi begitu kalau misalnya kalau ada acara-acara jazz, wih kayaknya grande gitu ya. Kayaknya yang datang juga yang Tiketnya juga mahal. terus kayaknya kalau misalnya lo apa gue bawain jazz. Itu kan kayaknya Elegan. secara kayak gitu. Elegan. Gue kalau ditanya gitu, lo tuh nggak main jazz gini? Gue nggak dengerin jazz. Gue nggak malu. Karena emang menurut gue ya enggak, gue nggak. Bukan karena gue nggak mau denger, gue udah berusaha denger. Gue pernah nih gue dengerin jazz, gue dengerin. Ini enak nih gini. Hah? Di mana ya? Di mana? Nggak dapat gue. Ya mungkin ada banyak juga orang lain yang kesana. Jadi intinya adalah musik sih sebenarnya lo denger, suka, apalagi ada istilah pengalaman yang sama. Itu lebih enak lagi. Iya kan? Ada pengalaman yang sama. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi so far sih kita nggak berpikir sampai sejauh itu. Jadi kita berkarya dan kita berharap bisa diterima. Setidaknya kalau nggak terima nggak ditolak lah gitu ya. Kalau nggak terima ada Ya, lain. Ya kalau ditolak ya nanti gue nabung lagi. Iya. Nanti usaha terus ya. Usaha terus, Gue pepet terus. itu nggak ngikutin alur banget kan, Nggak. kayak just be you gitu loh, Iya. natural. Kalian mencintai musik yang emang kalian suka, karena kan Betul. gue banyak banget bintang tamu yang kesini mengatakan bahwa kalau misalnya kita nih ikut manajemen atau ikut label musik yang mereka mau nggak mau harus maksain kalian harus pangsa pasar seperti ini. Oh. Kalian mau nggak mau harus seperti ini ya kan. Kadang kan ada musisi yang terpaksa harus
melakukan itu hanya demi pangsa pasar, rating dan sharing. Betul. Tapi mereka sebenarnya di dalam hatinya mereka tuh bukan gue banget gitu kan. Betul. Itu menjadikan mereka kayak tertekan nggak sih kalau menurut kalian? Oh iya. Iya kan? Iya. Di saat kita Betul. berkreativitas ya kan, kreativitas itu kan seharusnya tanpa batas ya. Ya. Nah sedang kalau misalkan ya, gue juga nggak tahu, gue nggak pernah ikut label manajemen atau apa, dan kita juga nggak pernah tertarik untuk label manajemen gitu. Kita memang DIY lah ya, maksudnya indie lah gitu. Kita bikin sendiri, rekaman sendiri, produserin sendiri semua. Jadi memang kita nggak mau kreativitas itu kita terbatas karena ada pihak-pihak yang memang jangan ini, nanti nggak diterima pasar, jangan seperti ini, iya nadanya harus seperti ini, soundnya ini. Enggak, kita just ya be yourself aja, kita maunya seperti ini. Kalau di sini kita lepasin gitu, misalnya dari bahannya gitu, dari materi, oke, kita gelontorin. Ludi, ini gimana melodinya, soundnya seperti apa, yang nikmatnya dia, dan seperti apa, cari yang mereka benar-benar nikmat dan enjoy ketika membawakan lagu tersebut. Itu sih balik lagi ke passion tadi ya. Makanya kadang-kadang banyak orang yang bilang mindsetnya tentang passion itu buat gue tuh beda atau salah gitu buat gue, karena wah ini gue kerja kayak gini nih nggak sesuai passion gue gitu kan. Nah kalau buat gue, passion lu apa? Passion lu musik, ya udah, lu nggak perlu kerja nyari duit di musik sebenarnya. Lu cari kerja, ya kan, lu punya uang, lu punya budget segala macam untuk menyalurkan passion lo tadi. Ya. Passion lo dapet, ya kan, di hal-hal lain juga lo dapet gitu sepenuhnya. Jadi lu passion lo juga nggak terkungkung dengan hal-hal lain gitu yang bisa membatasi kreativitas sih gitu. Ya, ini menarik sih. Mungkin kalau misalnya agak serius dikit. Dari tadi serius, ini kapan Ini talk show atau ini layar ya? kalau kita buka pasal KUHP ini ya. Loh, tadi Anda ngomong, saya kasih jawab. Iya sih. Nah, jadi kalau kita dibilang kita tidak memperhatikan industri, kita memperhatikan kok. Jadi waktu awal gue telepon Miko juga, saat itu gue juga berpikir kalau industri musik itu pasti akan berputar. Itu dulu yang pertama. Ya, setuju. Lantas ini kebetulan, tapi kita bagaimana mempresentasikannya, gitu kan? Mempresentasikannya ya jangan ada beban, itu yang pertama. Terus pertanyaan gue adalah, zaman sekarang apa yang nggak bisa lo jual? Ya. Terus kita mau lihat pasar industri. Kalau gue pribadi gitu, misalnya gue melihat juga industri itu juga secepat itu berubah. Misalnya kita bikin konten kurang lebih kayak gini dengan modal lampu, audio, semua bagus, tempatnya bagus. Ini semua modalnya lumayan. Terus tiba-tiba lo udah bikin konten, lo bikin rundown, syuting, upload segala macem. Terus kita kalah cuma yang pakai handphone, viral. Yes. 2 jam nggak ngapa-ngapain, lu diem aja. Nggak pakai audio. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman dia kan Pengalaman pribadi. video maker juga. Coba kasih tahu ke followers TikTok Anda apa? Maksud gue pada akhirnya itu bagaimana Masyarakat sendiri. bagaimana ada beberapa elemen yang memang lo harus pikirin selain konsep dan konten. Bagaimana nyebarnin gitu kan. Media sosial sekarang udah marak banget, bisa kita maksimalkan. Terus pasti itu juga industri juga akan nerima gitu kan. Sekarang itu ya makanya balik lagi. Jadi kalau kita udah punya konsep, kita ngeluarinnya, abis itu udah berharap bahkan dimakan tuh makanan kita, ya nggak bakal. Ya kita harus tetap ada. Gerilya juga. Iya, kita ada promo. Saat ini. Iya kan? Seperti saat ini kita lagi ada di Pop FM. Oke, ada yang mau nambahin mungkin di antara kalian tentang ini? Iya betul sih memang, karena gue bilang sama Dede kemarin, makanya kenapa kita ambil materinya lagu yang 20 tahun yang lalu gitu. Karena kita dapetnya ketika kita membuat lagu itu memang feel-nya tuh 90-an banget, mulai dari lirik, pemilihan chord dan nadanya juga gitu kan. Dan kita memang mau mengeluarkan satu karya yang 90-an banget gitu.
akhirnya ya udah, kenapa nggak lagu itu aja kita pakai dulu gitu kan, atau juga mewujudkan karya yang tertunda tadi gitu kan. Iya. Sampai ke proses rekaman, recording pun kita memilih orang yang memang dia pelaku ya kan, pelaku yang di tahun 90-an juga gitu. Jadi dia sangat memahami soundnya akan seperti apa gitu kan, bentuk musiknya seperti apa, nuansanya, Britpopnya seperti apa, 90-annya apa, sangat detailnya seperti itu. Ditambah lagi, didukung lagi video klip memang kita sepakatin kita mau bikin nuansanya black and white. Kemudian ambience zaman-zaman jadul gitu ya di depannya kan, openingnya zaman jadul gitu kan, seperti itu footage-nya. Kemudian selain black and white itu kita balik ke 90-an juga untuk membantu kita juga sih biar terlihat muda itu sih. Biar terlihat ya. Biar terlihat muda. Nggak perlu touch up. Nggak perlu touch up. Nggak perlu touch up, keringat nggak kelihatan, Perut agak bisa dikondisikan kayak gitu. Jadi memang benar-benar dipikirin banget sih, maksimal banget itu. Ya sih sebenarnya juga ya biar warna musik Indonesia juga Iya, balik ada nambah yang baru lagi lah. karena kita selain ini kan kita juga penikmat juga kan, pendengar. Betul. Kadang diri kita sendiri juga bosan, kadang kangen ya lagu-lagu kayak dulu Air, Ya, terus lagu-lagu Air. kayak kayak dulu Wong, terus kayak kayak mana ya? bintang di langit yang teriak-teriak kayak Air. lo bilang tuh Listening. Tip X yang Iya, simple. betul. Ya kangen aja kadang-kadang yang Gunawan Seven. Kadang kan dulu sebelum tahun 90-an lah dulu waktu nongol Round Seven dulu kita pernah hina-hina dulu banyak orang kan gini. Tapi terus timbullah pasar dibuat tuh Melayu ini. Lama-lama bosen juga kan, muak, akhirnya kangen juga dengan band-band itu. Pas nongol lagi mereka bilang, wah kangen nih dengan Round Seven. Nah kita tuh termasuk juga begitu, kita kangen dengan Round Seven. Apa yang disuguhkan pasar bukan kita nggak suka, cuman kalau terlalu banyak ya enek juga sih sebenarnya. Ibaratnya kita dicekokin. Gitu. Jadi intinya kalian datang untuk memberi warna baru ya di saat yang lain pada fokus sama yang galau-galau. Betul, Kalau pengen saat beri ini. positive vibes pada sama pop lovers dan juga penikmat musik bahwa ini loh ada musik yang selama ini kalian nggak denger. Exactly. Betul. Betul. Bentar kan gue kan? Iya. Bentar ya. Betul, Bisa betul pakai banget. MC kali kalau kalian lagi tuh. Ya. Paketan Paketan. biasa. Udah ada MC-nya belum? Udah, gini ya. Tahu musik gak? Britpop banget. Oh, iya. Belum banget keluar. Iya. Gue udah siapin materi nih. Ya seperti itu sih. Termasuk juga di generasi sekarang juga kita juga memperkenalkan juga musik Britpop itu, makanya kita biar generasi sekarang juga tahu bahwa Britpop itu sebenarnya bukan cuma kayak lo tahu Oasis doang atau apa. Banyak, luas. Makanya sebenarnya luas, makanya kita suka kadang waktu cover tuh apa, jadi mereka juga tahu gitu, dan kita Ya. juga pengen Ya. anak-anak sekarang bukan cuma ikut-ikutan gitu. Wah, tahu Britpop apa Oasis, taunya cuma Stand By Me. Iya. Taunya apa? Don't Look Back in Don't Look Back in Anger. Anger, itu aja gitu. Sebenarnya luas. Yellow. Termasuk musik Indonesia juga seperti itu, bahwa musik kita harus lebih beragam gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya. Oke, wow, Pop Lovers keren banget, obrolan seru. Gue juga, to be honest, dapat ilmu baru sih masalah musik-musik kayak gini. Oh, kalian tadi yang lukis bukannya? Bukan, lukis gue udah jago. Lukis masa depan. Asik. Nah sekarang Pop Lovers gue bakal main game sama His and Hers. Oke. Jadi gamenya simple banget. Kita mumpung nih anak-anak kan anak milenial kan. Banget. Anak milenial. Banget. Iya, banget. Kita orang lama yang ngikutin milenial. Bintang tamu kita tuh lahir 2000-an. Betul, Ya, betul. Yang lalu. Anjir. Lu nggak disebut Masehi ya kan? Jadi gamesnya kita kali ini adalah gue bakal ngasih pertanyaan cepat, Oke. quick question. Nah nanti kalian itu cuman nunjuk aja satu di antara kalian. Misalnya nih gue bilang gini, siapa di antara kalian yang pemarah? Jadi tinggal tunjuk aja, ini. Oh, oke. Jadi nunjuk siapa orangnya. Jadi di sini kita akan buka-bukaan Pop Lovers. Oke. Akan ketahuan siapakah orang yang Jadi kita sepakat dulu nih, nggak ada bubar-bubaran ya pokoknya. Jangan sampai bubar-bubaran orang loh. Jakarta bikin Iya. kalian bubar. Jangan sampai Kesempatan buat gue sih masuk ke kalian. Jangan sempat datang bareng pulang sih sendiri nih. Iya deh. Jangan Oke. pulang naik ojol. Jangan ada yang left group ya abis Jangan ini left group ya. ya, benar. Left group. Sama yang nggak datang juga tuh ya di dalam grup. Oh, iya, iya, iya. Hadir. Benar. Oke, ini adalah gamesnya namanya game sayang. Namanya keren banget ya game sayang. Ini singkatan adalah game sayang. Siapa yang? Siapa yang paling Yoko ya? Yoko Taker nih. Mohon maaf Pak.
Kita punya masuk. radio, Pak. Kemasannya mudah terus. Yo, ya. iya. Iya kan? Takut nih. Pengen tau nggak? Rasanya apa? Apa tuh? Alhamdulillah cuma pakai air wudhu. Iya. Ah, subhanallah. Mantap juga. Oke. Bener-bener. Udah siap kalian? Siap. Jadi after gue Jadi cuma nunjuk aja ya, Iya, nunjuk ya? tunjuk. Jadi tunjuk, Yes. Oke. tunjuk siapa? Oke. Pertanyaan pertama. His and hers di antara kalian, siapa yang paling lelet? Ayo tunjuk. Oh iya. Dia benar. Oke. Parah. Iya. Heboh. Jadi harus Oke left. Oke left. Oke left. Belum. Ngajak obrolan terus dicolek. Betul. Iya benar. Itu lelet ya. Perasaan tadi Gak percaya kan? tadi kan script by script ya tadi ya. Oke. Kita sering kalau manggung soalnya 4 kali intro dia belum nyanyi lelet kan berarti kan. Sampai bilang yo gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. His and hers, siapa di antara kalian yang paling suka adu argumen? Kenapa tuh? Ya emang bawaannya kali ya udah umur juga. Oh ya. Ya. Lo bawa umur nih di sini nih. Jadi ya wajar lah ya kalau agak kritis pemikirannya dibanding yang muda-muda kayak kita gitu kan. Kita kan easy going nih. Iya. Karena banyak ini pertimbangan, Iya. pertimbangannya banyak. Benar. Adu argumen Mas Dudi mungkin masih childish, Iya. 16 tahun. Ya. Jadi kalian kan harus lebih dewasa. Betul. Kita udah pusing mikirin keluarga. Oke, his and hers pertanyaan berikutnya adalah siapa di antara kalian yang mudian? Ya, gak ada orang di sini. Gak ada orangnya, gak ada. Ya orangnya. Kalian aja mumpung ada orangnya. Iya. Si itu tuh Indra. Indra nih guys, Iklan. namanya Indra. Indra Oke. mudian dia. Di antara kalian siapa yang paling wah ini anak sekarang ngomongnya bucin, budak cinta. Ayo loh. Kalau gue bilang sih dia. Yang udah punya pacar, Eh. yang udah punya istri berarti suami-suami takut istri, yang udah punya pacar berarti suami-suami takut pacar. Luar biasa. Dua tangan, dua tangan, dua tangan. Kalian berdua gimana nih milih siapa nih? Kalau gue sih 2 tangan. Oke. Ini kalau dipublish bini gue nonton loh. Eh. Coba. Gua nih kalau ngeliat dia nih bikin status nih pernah dari belakang ya kan, ngenteng belanjaan banyak. Gua bilang, gua tahu tuh strategi lo biar besok free kan sehari. Oke, jadi ada Dia langsung, tips dan lo trik. tahu aja. Jadi gue sangat Bikin status nih, tentengannya banyak banget ada belakang, ini kali di depan kali. Biar dilihat. Aja gua, Mik, lu bisa aja pakai ini, jokok ya biar besok bisa. Jadi kita kan dalam ngeband itu butuh kenyamanan kan. Salah Iya. satunya adalah izin dari istri. Stres aja. Jadi sebelum hari ini kesini nih seminggu kan lo tau sendiri gue ngapain aja. Udah izin, udah izin. Bucin banget. Bucin banget Bucin gua. banget. Daripada dikunciin lagi kan. Curcol, mohon maaf ini wajahan kasih. Ya. Jadi nggak usah curhat pak ya. Ya. Takutnya ya. Iya. Yang penting semuanya damai, Mik ya. Pas nanti diedit yang ini. Oke, pertanyaan terakhir, his and hers. Siapa di antara kalian yang paling ribet? Itu, oh depan samping lo be, tunjuk aja dong yang ribet dia. Kenapa dia? Ribet. Kenapa dia? Macem-macem dia ribetnya. Rambut ribet. Konsep kali ya. Konsep ribet ya kan. Banyak ribetnya dia. Tapi bagus ribet. Tapi ini, itu buat positif. hasilnya optimal. Positif. Perfeksionis. Perfeksionis. Oke, gue left. Tersangka bagaimana? Silakan tanggapan Anda. Ya mungkin karena Emang dia ribet, lihat aja tampilannya dulu Ribet, nggak udah ribet, begini, dulu begini dia. dulu nggak begini, mana dia dulu mah ke preman pensiun kata dia, ribet banget ya kan, sekarang pengen musik Britpop, dia pengen gayanya, wah baju yang gede ini ukurannya apa ya, gue mau segini nih lengannya, Maklum vokalis. tuh gue bilang lama-lama dia pakai ini kali Mik, pakai kalung lama-lama gue, Kayak Jay-Z lah, kayak Jay-Z dia. jadi ya mungkin karena frontman ya gitu ya. Jadi karena gini ya bang, ya kalau kita manggung ngeband ada kesalahan kalian juga bisa di belakang kruk gitu ya fals atau apa gitu kan, sound mati atau bagaimana. Yang pertama dilihat itu adalah muka gue. Yang pertama dilihat adalah muka gue. Hah? Terus jadi kan gue ya emang ya makanya bawa ya. Kata lu frontliner lah ya. Iya. Dan bisa dibantu bapak. Iya. Terus kalau misalnya ada yang ya udah siap. Tunggu belum. Alah Jack kan nggak mungkin jadi tuh panggung sepi ya. Ya gue ngelawak lah ya di situ kan. Untung ada sedikit bakat ngelawak gitu. Jadi gue yang paling dilihat. Iya. Makanya harus Pantomim lah apa gue gitu. Pantomim. stand up. Stand up komedi bukan pantomim sekarang. Oke,
Gitu jadi sih. sudah ketahuan semuanya ya guys. Siapa di antaranya yang paling itu semuanya. Oke. Nah, terakhir nih, kalau misalnya Pop Lovers, fanbase kalian namanya apa sih kalau boleh tahu? His and Kita- Hers Lovers. Apa ya? Kita mau minta masukan apa yang bagus ya? Masukan His. Kita juga belum Apa ya? nemu sih kata-kata yang Oke. asik gitu. Tadi gua mau bikin His and Hers Mania. Mantap gitu. Anjing kali ya. Gitu Jos, ya. Iya, Sadar makanya. Mania, Jos. Oh, His and Hers Mania. Yes gitu ya. Amit-amit enggak. Bisa dong, curhat dong. Boleh dong. Ya kan? Mama dan curhat dong. Oke, berarti habis ini kita akan bikin vote aja kali ya. Iya, kita bikin vote lah. Jadi Pop Lovers kalau misalnya punya ide, gagasan, masukan, boleh langsung follow Instagram His and Hers, boleh di mana? Boleh. It's hisandhers.official. Nah, It's It's ada it's-nya. It's his and hers. .official. DM langsung kalau DM misalnya langsung. punya ide, nama fanbase-nya apa. Oke. Betul. Nah, kalau So- misalnya Pop Lovers pengen dengerin lagu-lagu kalian. Di YouTube. Oke. His and Hers official. Dan His juga di and Hers semua official. digital musik platform tersedia juga. Ya, di platform digital sudah tayang semua kok. Ada di Spotify, Jules, iTunes, Google Music, Ya, bisa semuanya. Walkman. Di Winamp juga udah ada. Kan biar 90-an banget. Masih anak 90-an makanya Walkman. Gue anak 2000-an bingung nih. So polos banget ya. Oke, Pop Lovers mungkin udah pada kepo banget sama single terbarunya kalian. Ini single kedua ya. Tinggal kedua. Semu. Betul. Semu. Semua. Oke. Kalau boleh silakan Abang Gitar, Abang Loh, Kendang. silakan Abang Kendang. Kalau saya bilang persiapan, boleh Hah? persiapan Abang Kendang. Nah, Bu. Oke. Ya, Kalau itu misalnya keren. Pop Lovers- Nah, Oh, maaf iya, oke. ya. Koreografinya ya ternyata ya luar biasa kalian ya. Oke, baik. Jadi kita akan mencoba mempersilahkan listeners untuk menyanyikan single terbarunya yang berjudul Semu. wih, gila. Oh, EDM. Kita agak mau dibikin kita pakai DDM. DJ Oh, iya. ya, DJ. Dia kayak West Genius. Oke, DJ Empol ya. DJ Winamp. Bukan, dia dulu ada julukan dia pernah nge-DJ di acara Full Senayan. Oh, DJ Kita teman-teman apa? julukin dia DJ Embut. DJ Empol. Mohon maaf. Ini agak sedikit bau DJ gimana katanya? Embut gitu. Dipisah ya. Iya, Kalau digabung iya, tuh iya. jangan. Jangan. Sakral tuh kalau digabung. Iya, Jadi benar. DJ strip Embut. Iya. Untung nih YouTube ya kawan TV ya. Iya. Jadi aman-aman aja ya. Seluruh Sudah teman-teman siap, gitu, DJ Embut. teman-teman? Iya. Oke, Pop Oke. Lovers, kalau begitu langsung aja persembahan dari His and Hers sekaligus kita pamit dari podcast untuk hari ini. Saya Bastian dan His and Hers pamit dan please welcome this is Semu. Bulan bintang terangi si bumi, temani hati sendiri dalam sepi. Oh bulan, oh bintang, ucap salam untukmu. Oh bulan, oh bintang, awan hitam yang kini telah datang, suratkan semua hayalanku di sana. Oh bulan, oh bintang, ceritakan semua. Apakah di sana juga indah? Oh bulan, oh bintang, oh bulan, oh bintang. Hilanglah semua cahaya kilaumu dan sisakan sepi, terjerat sendiri dan ingin berlari.
bulan, oh bintang, ceritakan semua. Apakah di sana juga indah? Oh bulan, oh bintang,